Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari pemirsa fatwa. Di sini namanya saudara, bapak ini ya, Feb Rizal ya, domisili Sumatera Barat. Pertanyaannya begini, kalau kita dalam keadaan belum mandi junub, apakah boleh melakukan zikir-zikir mutlak? Syukran, jazakumullahu khairan. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita tahu zikir ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali ya. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul ladzi la yadhkurullah, mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah." Perumpamaan orang yang berzikir sama orang yang berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya kita memang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Hendaknya lidah Anda, lisan kita ini senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Ini adalah amalan yang sangat mulia sekali. Cuman permasalahannya seperti yang ditanyakan oleh Bapak ini tadi, apakah ketika kita membaca zikir seperti tahlil, tahmid, takbir, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir subhanallah, dianjurkan untuk memperbanyak zikir alhamdulillah, Allahu akbar, atau digabung semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah zikir-zikir semua ini harus kita berwudu terlebih dahulu? Harus kita dalam kondisi suci, yang berada dalam kondisi junub harus mandi besar dulu, yang hadas kecil harus berwudu terlebih dahulu? Apakah seperti itu? Jawaban para ulama mengatakan tidak. Ya, kita kalau ingin berzikir tidak harus dalam kondisi tidak harus dalam kondisi suci. Ya. Andai seseorang ingin berzikir dalam kondisi dia junub pun boleh. Dalam kondisi hadas kecil lebih lagi dia diperbolehkan. Perempuan yang dalam kondisi menstruasi boleh, perempuan yang dalam kondisi nifas pun boleh berzikir, karena memang kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Hadis ini menjelaskan, ya, pendalilan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW berzikir dalam semua kondisi. Kalimat dalam semua kondisi, inilah pendalilannya, di mana di sini tidak dibatasi dengan kondisi bersuci, tidak, tapi dalam semua kondisi, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berzikir baik dalam kondisi suci maupun beliau berzikir dalam kondisi tidak suci. Tentu kalau kita ditanya kembali, mana Ustadz yang paling afdal, kita berzikir dalam kondisi suci atau kita berzikir dalam kondisi tidak bersuci? Tentu jawabannya, kita zikir dalam kondisi suci akan lebih baik, tapi bukan berarti itu syarat ya. Dalam kondisi suci, zikir di situ tentu akan lebih baik. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Muhajir bin Qunfud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ta'ala Inni karihtu an adzkurallah illa ala taharah." Saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci.
Jadi hadis ini dimaknai oleh para ulama ini adalah afdoliyah, bahwa lebih afdolnya memang kita berzikir dalam kondisi suci. Maka di sini akan mendapatkan dua kebaikan. Kita baik dalam kondisi suci, itu pahala. Memperbanyak wudhu dalam kondisi suci, tentu ini adalah sebuah kemuliaan tersendiri. Kemudian yang kedua, berzikir dalam kondisi suci sendiri. Tentu ini kebaikan di atas kebaikan, ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.